Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang cara menghitung secara manual uji Pirate Samples Test. Sebelumnya, konsep dasar dari uji Pirate Samples Test ini telah saya utarakan, saya jabarkan pada video sebelumnya. Silahkan ditonton jika ada dari teman-teman yang belum menonton. Langsung saja di sini kita menuju ke contoh kasus dan penyelesaiannya. Seorang guru ingin mengetahui apakah pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep geometri siswa kelas 4. Maka untuk itu, sampel yang terdiri dari 13 siswa tersebut diberikan tes awal sebelum pembelajaran matematika, dan kemudian peneliti melakukan eksperimen selama 3 bulan, dan pada akhir pembelajaran dilakukan tes akhir atau post-test, dan berikut data hasil perbandingan pretest dan post-test siswa. Berikut data pretest dan post-test pemahaman konsep geometri siswa pembelajaran menggunakan pembelajaran matematika beserta tabel penolongnya. Sebanyak 13 siswa dengan nilai awal sekian dan nilai akhir sekian. Langsung saja kita menuju ke langkah-langkah pengujian. Yang pertama yakni menentukan hipotesis. Pertama, kita harus menentukan hipotesis statistik dulu. Maaf, ini sepertinya tertukar saya. Hipotesis 0 yakni mu1 sama dengan mu2, dengan mu1 yakni pemahaman konsep geometri siswa sebelum pembelajaran, dan mu2 yakni pemahaman konsep siswa sesudah pembelajaran matematika. H0 menyatakan bahwa mu1 sama dengan mu2, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan pemahaman konsep geometri siswa kelas 4 sebelum dan sesudah diberikannya pembelajaran matematika. H1 yakni mu1 tidak sama dengan mu2, yakni memiliki arti bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep geometri siswa kelas 4 sebelum dan sesudah diberikannya pembelajaran matematika. Setelah kita menentukan hipotesis, kita dapat menentukan derajat kebebasan atau alfa, yakni sebesar 5%. Dengan demikian, keakuratan dari penelitian ini sebesar 95%. Selanjutnya, setelah kita menentukan alfa, kita dapat menentukan statistik uji, melakukan uji Pirate Samples Test dengan rumusan sebagai berikut. T hitung sama dengan X bar min Y bar dibagi akar X SX kuadrat dikurangi N1 ditambah SY kuadrat min N2 dikurangi 2R XX min akar N1 dikali SY per N2. Ini tadi maaf ya, saya ulangi. T hitung sama dengan X bar min Y bar dibagi akar SX kuadrat per N1 ditambah SY kuadrat per N2 dalam kurung dikurangi 2R SX per akar N1 dikali SY per akar N2. Maka jika melihat dari rumus, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari X bar dan Y bar. Apa X bar dan Y bar di sini? X bar merupakan rata-rata sebelum diberikannya pembelajaran, dan Y bar merupakan rata-rata nilai setelah atau sesudah diberikannya pembelajaran matematika. Baik, langsung saja kita menuju cara penghitungannya, yakni menghitung rata-rata X bar atau X bar, yakni berarti menghitung rata-rata sebelum pembelajaran, sama dengan sigma X per N sama dengan, baik kita lihat tabel penolongnya, 955 dibagi 13 didapatkan hasil 73,5, dan rata-rata Y atau Y barnya sama dengan sigma Y per N sama dengan, baik kita lihat lagi,
1060 dibagi 13 didapatkan Y bar sebesar 81,5. Nah, X bar dan Y bar telah diketahui. Selanjutnya kita mencari SX. S ini merupakan varian dari sebelum dan varian dari sesudah. Maka kita cari nilai X kuadrat atau SX kuadrat, yakni sigma SX kuadrat sama dengan sigma X1 dikurangi X bar dibagi 2 per N-1. Di sini telah kita hitung X1 dikurangi X bar pangkat 2 didapatkan hasil 1469251,251. Maka 1469231 ya teman-teman, 231 dibagi dengan 12 didapatkan hasil 122,436. Hasilnya dari mana ini? X1 ini X1 50 dikurangi dengan X barnya tadi yakni 73,5, lalu dikuadratkan didapatkan hasil 50 dikurangi 73,5 dikuadratkan mendapatkan hasil 550,4438. Semua sampai bawah seperti itu sehingga dijumlahkan didapatkan 149,231 tadi, supaya tidak bingung. Sama dengan X varian sebelum perlakuan, varian sesudah perlakuan juga seperti itu, di mana SY kuadrat sama dengan akar Y1 per Y bar dikuadratkan dibagi dengan N-1 didapatkan Y1 min Y bar. Lihat tabel penolong yakni 1119,231 dari mana didapatkan dari jumlah Y1 min Y bar pangkat 2 dengan cara Y1 nya 65 dikurangi dengan rata-rata atau Y barnya 81,5 dipangkatkan 2 mendapatkan hasil 273,5207. Maka dari situ kita dapatkan varian sesudah perlakuan sebesar 93,269. Selanjutnya setelah kita menghitung varian atau S kuadratnya, kita dapat menghitung standar deviasi. Standar deviasi sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Standar deviasi sama dengan SX sama dengan akar SX kuadrat atau akar dari 122,436 sama dengan 11,065. Dan standar deviasi sesudah perlakuan yakni akar dari SY pangkat 2 sama dengan akar 93,269 didapatkan standar deviasi sesudah perlakuan sebesar 9,658. Jadi tabel penolong ini sangat bermanfaat dan berguna ya teman-teman, sehingga kalau bisa teman-teman ingin mengerjakan secara manual, kerjakan dulu tabel penolongnya sehingga nanti memudahkan dalam perhitungannya. Tidak perlu panjang-panjang dalam menghitung, langsung memasukkan angka-angkanya saja. Setelah itu kita mencari nilai R, karena di sini tadi di rumusnya setelah XX pangkat 2 setelah ada
standar deviasi kita ada 2R. R ini apa? R adalah korelasi dari sebelum dan sesudah, dari data sebelum dan sesudah. Mari kita hitung korelasinya, yakni R sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. N seperti yang kita ketahui, N atau jumlah sampelnya 13. Lalu sigma XY saya telah hitung pada tabel penolong. XY sigma XY yakni 78950 atau 78.950 dikurangi sigma X 955 di sini dan sigma Y 1060 dibagi dengan 13 dikali sigma X2. Mari kita lihat sigma X2. Ini dia sigma X2 71.625. Kita masukkan 71.625 dikurangi 955 yakni sigma X dikuadratkan dikali 13 sigma Y kuadrat. Mari kita lihat sigma Y kuadrat yakni 87.550 dikurangi 1060 dikuadratkan. Maka bisa kita operasikan 13 dikali 78950 yakni didapatkan hasil 1.026.350 dikurangi dengan 1.123.000 dibagi 13 dikali ini didapatkan hasil 931.125 dikurangi dengan 912.025 dikali dengan hasil dari 13 dikali 87.550 yakni 1.138.150 dikurangi dengan 1.123.600 1.126.350 dikurangi 1.123.000 yakni 14.050. Hasil dari operasi ini yakni 19.100 dikali dengan 14.550. Maka R sama dengan 14.050 dibagi akar dari 27.790.000 atau 27790.500 dan didapatkan nilai korelasi sebesar 0,843. Selanjutnya setelah kita mengetahui nilai korelasi dapat kita hitung T hitungnya. Kita cari T hitungnya dengan rumus tersebut. T hitung sama dengan X bar dikurangi Y bar dibagi akar SX kuadrat min N1 ditambah SY kuadrat per N2 dikurangi 2R dikali SX per akar N1 dikali SY akar N2 SY per akar N2.
X bar tadi 73,5 dikurangi Y bar 81,5 diakarkan 122,436 dibagi 13 ditambah 93,269 dibagi 13 dikurangi 2 dikali 0,843 dikali 11,064 dibagi akar 13 dikali 9,658 dibagi akar 13. Maka didapatkan T hitung sebesar min 8 dibagi akar 9,42 ditambah 7,17 dikurangi 1,686 dikali 11,065 dikali 9,658 dibagi 13. Maka didapatkan T hitung setelah kita operasikan semuanya ini, dapatkan T hitung sebesar min 4,842. Setelah kita mendapatkan T hitung sebesar min 4,842, maka kita dapat menentukan daerah kritis. Karena penelitian ini detail, maka nilai T tabel yakni alfa dibagi 2 N min 1. Alfanya 0,05 dibagi 2 maka 0,025. Lalu N min 1, N nya 13 di min 1 menjadi 12, maka 0,025 berarti dicocokkan dengan angka 12 pada T tabel dan didapatkan T tabel sebesar 2,17881 atau dapat dibulatkan menjadi 2,179. Setelah daerah kritis T tabelnya ditemukan, maka daerah kritisnya atau dasar pengambilan keputusannya HO ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel yakni 2179 atau min T hitung lebih kecil dari min T tabel min 2,179. Seperti yang kita ketahui, langkah kelima yakni menyatakan keputusan bahwa T hitung telah kita cari mendapatkan hasil min 4,842 dan T tabel didapatkan hasil 2,179. Maka HO hitung ditolak jika HO ditolak jika min 4842 lebih kecil dari min 2,179 atau 4842 lebih besar dari 2,179, maka HO ditolak. Ketika HO ditolak, maka HA harus diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep geometri siswa kelas 4 sebelum dan sesudah diberikannya pembelajaran etnomatematika. Dengan demikian maka perjalanan panjang dari hitung pirate sampel dites telah selesai dan didapatkan keputusan. Semoga cara ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sukses selalu.